Bab 741, Kejutan Berturut-turut. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tian kecil, kamu benar-benar tidak bisa memaafkan mereka, jika tidak, begitu mereka memberitahu Tri Sekte Azure Forest bahwa mereka melihat murid Sekte Pedang Bintang 7 sepertimu, Tri Sekte Azure Forest sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Nirong adalah yang pertama bereaksi, dan dia berbicara kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian belum berbicara ketika ekspresi dari dua wanita tua yang berlutut di udara membeku, dan kemudian mereka melihat Nirong dengan tatapan penuh rasa malu dan dendam. Bukankah seharusnya kamu mencari alasan yang lebih baik jika kamu ingin kami mati? Mereka berpikir bahwa Nirong pasti tahu tentang masalah Duan Lingtian memusnahkan Tri Sekte Azure Forest, dan Nirong menggunakan Tri Sekte Azure Forest sekarang murni sebagai alasan untuk membunuh mereka karena dia ingin membalas dendam untuk istrinya. Ada juga murid Sekte Pelangi Terbang ini. Karena mereka telah mengenalimu sebagai murid Sekte Pedang Bintang 7 sekarang, mereka tidak bisa dibiarkan hidup juga, kata Ni Yuan kepada Duan Lingtian dengan ekspresi serius. Sebelumnya, perubahan ekspresi kerumunan murid Flying Rainbow Sekte membuatnya menyadari bahwa Duan Lingtian ternyata bisa dianggap sebagai orang terkenal di Azure Forest Imperial Kingdom sementara Duan Lingtian berada di Seven Star Sekte Pedang. Begitu Ni Yuan selesai berbicara, ekspresi kerumunan murid Flying Rainbow Sekte di tempat latihan bela diri menjadi pucat. Jika Duan Lingtian benar-benar ingin membunuh mereka, maka mereka tidak akan punya cara untuk melawan, mereka juga tidak bisa bermimpi untuk melarikan diri. Saya bersedia bersumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi bahwa saya sama sekali tidak akan memberitahu Tri Sekte Azure Forest dan menjual Duan Lingtian. Aku juga bersedia. Banyak murid Flying Rainbow Sekte benar-benar cemas, dan mereka tidak memiliki mood untuk melemparkan tatapan genit pada Duan Lingtian lagi. Saudara Rong, Yuan, mungkinkah kalian berdua tidak tahu bahwa Tri Sekte Azure Forest telah dimusnahkan oleh Little Tian? Wajah Meng Ping sudah dipenuhi dengan kebingungan ketika Nirong berbicara, dan ketika dia mendengar putranya, Ni Yuan, mengatakan kata-kata yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya. Tri Sekte Azure Forest dimusnahkan oleh Little Tian. Kata-kata Meng Ping langsung tampak berubah menjadi dua palu besar yang dengan keras menghantam dada Nirong dan Ni Yuan, menyebabkan dada mereka naik dan turun terus-menerus seperti tiupan, dan itu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ping, kamu bilang Tri Sekte Azure Forest dimusnahkan oleh Little Tian. Nirong pulih dari keterkejutannya dan menelan seteguk air liur dengan sedikit kesulitan, dan kemudian tatapannya yang dipenuhi keheranan berpindah dari Meng Ping turun ke Duan Lingtian. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda berpakaian ungu di depannya itu sangat asing. Tidak asing sampai-sampai jantungnya berdebar. Tentu saja, alasan dia memiliki perasaan seperti itu tidak lain adalah karena kekuatan yang dimiliki Duan Lingtian sekarang. Ni Yuan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi kaget juga. Ya, Meng Ping mengangguk, dan kemudian dia berkata perlahan, belum lama ini, Tian kecil bergerak dan memusnahkan semua petinggi tahap inisiasi kekosongan tingkat ke-6 dari Tri Sekte Hutan Azure, dan kemudian dia bergabung dengan dua lainnya, ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-6 dari Sekte Pedang Bintang 7 untuk membantai semua ahli tahap inisiasi Void yang tersisa dari Tri Sekte Azure Forest. Saat ini, Tri Sekte Azure Forest tidak ada lagi dan kebangkitan 7 bintang Sekte Pedang sudah dekat. Meng Ping selesai berbicara dengan satu tarikan napas. Suara mendesing. Kata-kata Meng Ping seperti batu yang menyebabkan 1000 riak di permukaan danau, dan itu menyebabkan semua orang selain Duan Lingtian dan kedua wanita tua itu tercengang. Semua orang termasuk Nirong dan Ni Yuan merasa bahwa hari ini adalah hari yang paling mengejutkan mereka dalam hidup mereka, dan itu benar-benar mengejutkan. Little Tian, kamu benar-benar... Ni Yuan tersentak dan menatap Duan Lingtian seolah-olah dia ingin memastikannya. Ya, Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Ni Yuan memiliki tatapan yang rumit, dan dia menghela nafas setelah waktu yang lama. Tidak heran kamu tanpa rasa takut masuk tanpa izin ke Sekte Pelangi Terbang hari ini. Jadi ternyata kamu sama sekali tidak takut dengan orang-orang tua dari Sekte Pelangi Terbang ini. Saat dia selesai berbicara, Ni Yuan tertawa pahit, dan pada saat yang sama, dia melirik wanita tua di dekatnya yang berlutut di depan Duan Lingtian. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa kedua wanita tua itu begitu takut pada Duan Lingtian. Semua ini karena tindakan Duan Lingtian yang memusnahkan Tri Sekte Azure Forest belum lama ini,
sedangkan kerumunan murid Sekte Pelangi Terbang di lapangan latihan bela diri dan Nirong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Untuk sementara waktu, seluruh lapangan latihan bela diri dipenuhi dengan suara napas yang berat. Kerumunan murid Sekte Pelangi Terbang di lapangan latihan bela diri menghela napas lega ketika mereka mendengar Trisekte Azure Forest tidak ada lagi. Lagi pula, karena Trisekte Azure Forest sudah tidak ada lagi, mereka tidak khawatir Duan Lingtian akan membunuh mereka untuk membuat mereka tetap diam. Duan Lingtian mampu membunuh para ahli di tingkat ke-6 tahap inisiasi Void. Bukankah itu berarti kekuatannya berada di tingkat ke-7 tahap inisiasi Void atau lebih tinggi? Seorang ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-7 di bawah usia 30 surga. Bahkan jika itu adalah dinasti Darhan, mungkin tidak ada ahli muda yang menentang surga, kan? Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa sosok hebat seperti itu benar-benar muncul di Sekte Pelangi Terbang kami. Kerumunan murid Sekte Pelangi Terbang yang tidak takut lagi menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang lebih membara, dan banyak yang bahkan terus melemparkan tatapan genit ke Duan Lingtian. Tuan Duan Lingtian, selamatkan hidup kami. Sementara itu, wanita tua berpakaian biru dan wanita tua berpakaian biru yang berlutut di depan Duan Lingtian terus bersujud dan memohon belas kasihan, dan suara mereka dipenuhi dengan teror yang datang dari hati. Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada kedua wanita tua itu, dan kemudian tatapannya beralih ke Meng Ping saat dia dengan ringan tersenyum dan berkata, "Nenek Meng, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Selama Anda mengucapkan kata itu, saya dapat membuat mereka sepenuhnya menghilang dari dunia ini segera, dan mereka tidak akan meninggalkan satu jejak pun." Kata-kata Duan Lingtian sangat acuh tak acuh, dan seolah-olah membunuh dua wanita tua ini sama sekali tidak sulit baginya. Pada kenyataannya, itu memang tanpa sedikit pun kesulitan. "Pemimpin sekte, aku tidak akan berani melawanmu di masa depan, tolong lepaskan kami. Pemimpin sekte, selamatkan kami." Kedua wanita tua itu buru-buru berbalik untuk berlutut di depan Meng Ping ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian, dan air mata mengalir di wajah mereka yang sudah tua. Di mata mereka, Meng Ping saat ini adalah penyelamat hidup mereka. Kedua wanita tua itu langsung cemas ketika mereka melihat Meng Ping berdiri di sana dengan ekspresi berat, namun tetap diam, dan mereka buru-buru membuka jari mereka sebelum setetes darah keluar dari ujung masing-masing jari mereka dan melesat ke langit. Pada saat berikutnya, kedua wanita tua itu buru-buru bersumpah. Sumpah yang mereka buat tidak lain adalah yang mengatakan bahwa mereka bersedia diledakkan sampai mati oleh 99 kesengsaraan surgawi jika mereka berani melawan pemimpin sekte, Meng Ping, di masa depan. Sebuah cahaya mengalir di mata Meng Ping ketika dia melihat dua wanita tua membuat sumpah yang begitu berat, dan kemudian dia berkata perlahan, "Kalian berdua bisa hidup, tetapi kamu harus pergi ke daerah terlarang. Kecuali sekte itu menghadapi bencana, jika tidak, kalian berdua tidak diizinkan untuk melangkah keluar dari area terlarang sepanjang hidup kalian." "Terima kasih, pemimpin sekte." Kedua sesepuh tertinggi tahu bahwa mereka telah menyelamatkan hidup mereka ketika mereka mendengar Meng Ping, dan mereka mengucapkan terima kasih berulang kali. Hidup lebih penting dari apapun bagi mereka. Dalam waktu singkat, mereka pergi menuju area terlarang. Duan Lingtian, Nirong, dan Ni Yuan malah melayang ke langit bersama Meng Ping, dan mereka dengan cepat tiba di titik yang lebih tinggi di Gunung Pelangi Terbang sebelum turun ke paviliun yang luas. Di bawah pimpinan Meng Ping, mereka duduk di depan paviliun, dan kemudian Ni Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Duan Lingtian dan memberikan acungan jempol kepada Duan Lingtian. "Little Tian, Paman Ni benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar akan dapat memperoleh pencapaian yang begitu besar setelah kamu meninggalkan kerajaan Langit Merah." "Apa, Paman Ni, apakah kamu begitu meremehkanku?" Duan Lingtian bertanya sambil tertawa. Ni Yuan tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berbicara dengan sedikit malu. "Bukan itu, hanya saja aku merasa pencapaianmu benar-benar mencengangkan. Di masa lalu, bahkan dalam mimpiku pun aku tidak membayangkan bahwa seseorang dari kerajaan Langit Merah tua kita bisa naik ke ketinggian yang telah kamu naiki." "Huff, bagaimana Little Tian bisa dibandingkan dengan orang biasa?" Nirong memelototi Ni Yuan sambil mendengus. Sementara itu, Meng Ping telah membuatkan teh untuk mereka bertiga, dan dia berjalan mendekat. Little Tian telah menjadi terkenal di seluruh Azure Forest Imperial Kingdom sejak beberapa tahun yang lalu.
Tetapi ketika saya mengetahui bahwa Little Tian berasal dari Crimson Sky Kingdom dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yuan, Seven Star Sword Sect telah dimusnahkan oleh Tri Sekte Azure Forest. Ketika dia berbicara sampai di sini, Meng Ping berhenti dan langsung memberikan ringkasan singkat sebelum melanjutkan. Saya sangat takut bahwa Tri Sekte Azure Forest akan melibatkan Kerajaan Langit Merah karena Little Tian, dan selanjutnya, melibatkan perkebunan Divine Might Marquis, jadi saya tidak menyebutkan apapun tentang perbuatan Little Tian di Azure Forest Imperial. Kerajaan ke Yuan, Tian kecil, kamu tidak menyalahkanku, kan? Meng Ping menatap Duan Ling Tian dengan penuh kasih. Nenek Meng, kamu bercanda. Kamu memikirkan seluruh situasi, untuk apa aku harus menyalahkanmu? Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya. Little Tian, Anda sudah menjadi eksistensi di tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void atau lebih sekarang, tampaknya telah menjadi kompetisi bela diri dinasti Darhan belum lama ini, sedangkan, para jenius muda yang maju darinya akan mendapatkan kualifikasi, untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Sudahkah Anda memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti? Tiba-tiba, Meng Ping memiliki kilasan kesadaran, dan dia menatap Duan Ling Tian dengan rasa ingin tahu dengan mata yang dipenuhi dengan antisipasi. Untuk sementara waktu, Ni Rong dan Ni Yuan tiba-tiba mengerti, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa kultivasi Duan Ling Tian telah melampaui imajinasi mereka sejak lama. Bahkan mungkin saja Duan Ling Tian telah maju dari kompetisi jenius muda kekaisaran untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti. Adapun jika Duan Ling Tian maju dalam kompetisi bela diri dinasti, itu adalah sesuatu yang tidak berani mereka yakini sepenuhnya. Bagaimanapun, kompetisi bela diri dinasti adalah panggung di mana para jenius muda dari dinasti Darhan dan berbagai kerajaan di bawahnya berkompetisi, dan pasti ada banyak seniman bela diri muda dengan bakat alami yang luar biasa di antara mereka. Ditambah dengan Duan Ling Tian yang lebih rendah dari semua jenius muda itu dalam hal usia, mereka takut bahwa bahkan jika Duan Ling Tian memiliki kultivasi di tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void, Duan Ling Tian mungkin tidak dapat maju dari kompetisi bela diri dinasti dan dapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Ya, Duan Ling Tian mengangguk ketika dihadapkan dengan pertanyaan Meng Ping. Aku akan pergi ke istana kekaisaran dinasti Darhan untuk berkumpul dengan 9 jenius muda lainnya dalam beberapa bulan, dan kemudian kita akan menuju ke Gurun Utara untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Kata-kata Duan Ling Tian tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia memang telah melewati kompetisi bela diri dinasti. Untuk sementara waktu, keluarga 3 orang yang duduk di depan Duan Ling Tian ketakutan, dan mereka baru pulih dari keterkejutan mereka setelah waktu yang lama. Jika Yang Mulia tahu tentang ini, dia pasti akan sangat senang. Seorang anggota Kerajaan Langit Merah kita telah benar-benar memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Ni Yuan sangat bersemangat sampai-sampai wajahnya memerah merah, dan dia tidak bisa menahan emosinya. Kompetisi bela diri 10 dinasti adalah kompetisi di antara kelompok jenius muda top di berbagai dinasti. Meskipun Meng Ping dan Ni Rong tidak mengatakan apa-apa, tatapan mereka pada Duan Ling Tian masih dipenuhi dengan keterkejutan. Kakek Ni, Nenek Meng, Paman Ni, aku masih memiliki urusan lain untuk diselesaikan, jadi aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu. Duan Ling Tian mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga sebelum berdiri dengan niat untuk pergi. Bab 742, Mengekstraksi Poin Roh. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Duan Ling Tian tidak kembali ke Kerajaan Langit Merah, dia juga tidak kembali ke Sekte Pedang Bintang 7 setelah meninggalkan Sekte Pelangi Terbang, dan dia malah menuju ke kota kekaisaran dari Kerajaan Hutan Azure. Setelah dia tiba di kota kekaisaran, dia langsung menuju ke persekutuan utama Persekutuan Pengrajin Senjata untuk mencari Luorong. Luorong adalah ketua persekutuan dari Persekutuan Utama Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure, dan pada saat yang sama, dia adalah kakek dari Tuan Muda Gila yang berada di peringkat teratas di antara 5 Tuan Muda Hebat, Luo Zhan, dan dia bisa dianggap sebagai kenalan lama Duan Ling Tian di kota kekaisaran Kerajaan Hutan Azure. Tuan, Anda sudah kembali. Luorong masih mempertahankan sikap hormat terhadap Duan Ling Tian ketika dia melihat Duan Ling Tian setelah 2 tahun. Rasa hormat ini karena Duan Ling Tian telah memberinya rahmat bimbingan dalam penyempurnaan senjata Dao, dan dia tidak bisa melupakannya seumur hidupnya.
Bantu aku mencari beberapa bahan. Duan Lingtian langsung ke pokok permasalahan dan berbicara tentang alasan kedatangannya. Di antara semua orang yang dia kenal di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, orang tua di depannya tidak diragukan lagi memiliki koneksi terluas. Tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan, Tuan. Luorong menjawab dengan hormat dan hormat. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia berbicara tentang beberapa bahan yang relatif langka. Tentu saja, meskipun bahan-bahan ini langka, namun mereka tidak berharga, dan itu benar-benar mampu dikumpulkan di kota Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure. Kalau tidak, Duan Lingtian tidak akan datang mencari Luorong. Aku akan pergi menginstruksikan bawahanku. Luorong berbicara dengan Duan Lingtian sebelum pergi, dan dia baru kembali setelah setengah jam. Tuan, saya sudah memasang hadiah untuk bahan-bahan itu di serikat kami. Selain itu, saya telah meminta seseorang untuk memasuki istana kekaisaran dan menghubungi anggota keluarga kekaisaran. Bahan-bahan yang disimpan oleh keluarga kekaisaran adalah yang paling lengkap, koleksi di seluruh kerajaan kekaisaran Hutan Azure. Bahan-bahannya harus dapat dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Oke, terima kasih atas masalahnya. Duan Lingtian mengangguk, lalu dia bertanya. Benar, apakah Luo Zhan sudah kembali? Tidak, Longrong menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata perlahan, anak itu telah berhasrat untuk melakukannya dengan baik sejak usia muda. Itu masih baik-baik saja di masa lalu ketika dia secara terbuka diakui sebagai yang paling menonjol di antara 5 tuan muda hebat di dunia. Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure karena dia tidak merasakan tekanan, 2 tahun lalu, penampilan Anda dan tekanan yang diberikan kepadanya oleh tuan muda pedang tidak diragukan lagi menyebabkan dia menderita pukulan hebat. Jadi, dia memutuskan untuk pergi keluar dan mendapatkan pengalaman dan kesabaran. Tapi, pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman dan temper adalah hal yang baik karena mampu memoles tepi semangatnya dan membuatnya menjadi sedikit lebih dewasa. Ketika dia berbicara di sini, Luorong berhenti. Menguasai. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Seperti yang diharapkan, Luorong mengangguk, dan dia sepertinya tidak terkejut. Ini menyebabkan Duan Lingtian sedikit bingung, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Kamu tidak terkejut? Jika hal ini terjadi pada orang lain seperti cucu saya, maka mungkin saya akan terkejut, tetapi ketika itu terjadi pada Anda, Guru, saya malah merasa itu tidak normal lagi. Luorong berbicara dengan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan itu menyebabkan Duan Lingtian terdiam sampai bingung harus menjawab apa. Dia tidak bisa mengucapkan terima kasih atas pujianmu, kan? Selanjutnya, Duan Lingtian sementara tinggal di guild di bawah pengaturan Luorong, dan dia menunggu materi tiba. Bahan yang Duan Lingtian minta untuk dicari Luorong adalah bahan yang digunakan untuk prasasti, dan itu adalah bahan yang diperlukan untuk membuat formasi prasasti yang ingin digunakan Duan Lingtian. Membangun formasi prasasti untuk pertama kalinya benar-benar sedikit menarik, tetapi dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, tidak ada tekanan sedikit pun. Wajah Duan Lingtian diliputi dengan semburat kemerahan saat dia melihat tumpukan bahan di atas meja saat dia duduk dengan tenang di kamarnya, dan itu adalah kegembiraan yang cerah. Dengan mengangkat tangannya, banyak batu asal kelas rendah ditarik oleh Duan Lingtian. Batu asal bukanlah masalah, saya hanya berharap bahan-bahan tersebut dapat dikumpulkan. Dengan cara itu, saya dapat berhasil mengekstrak semua poin roh di dasar Sekte Pedang Teratai Setan, Sekte Konvergensi Asal, dan Sekte Bulan Salju sebelum pindah mereka ke Sekte Pedang Bintang 7. Mengekstraksi mereka berbeda dari hanya mengekstraksi energi di dalam, karena mengekstraksi energi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di dalam poin roh hanya membutuhkan mutiara gambar asal. Itu adalah upaya fisik yang bisa dilakukan siapa saja dengan mudah sampai-sampai tidak membutuhkan otak. Di sisi lain, mengekstrak poin roh adalah pekerjaan terampil yang mengharuskan seseorang untuk menggunakan otaknya secara intensif karena hanya dapat dicapai jika dikombinasikan dengan formasi prasasti khusus. Jika seseorang benar-benar ingin berbicara tentang perbedaan antara keduanya, yang pertama hanya mengekstrak energi roh dari langit dan bumi yang telah terakumulasi di titik roh selama bertahun-tahun, dan setelah jangka waktu tertentu, energi roh akan sekali lagi terakumulasi di dalamnya. Terlebih lagi, energi roh yang diekstraksi dari titik roh akan hilang setelah digunakan. Yang terakhir malah mengekstrak poin roh dari akarnya. Tidak peduli apakah itu energi roh yang terakumulasi di dalam titik roh atau titik roh itu sendiri, semuanya akan langsung diekstraksi. Duan Lingtian ingin mencapai yang terakhir.
Dia ingin memanfaatkan formasi prasasti yang dia miliki untuk mengekstrak poin roh dari 3 sekte besar hingga ke akarnya, dan kemudian memindahkannya ke 7 puncak pedang besar dari sekte pedang bintang 7. Pada saat itu, selain 9 poin roh yang untuk sementara kehilangan energi roh mereka, sekte pedang bintang 7 akan mendapatkan 20 poin roh tambahan lagi. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk mengekstrak poin roh dari sekte pemisahan gunung itu juga. Bagaimanapun, sekte pemisahan gunung dimusnahkan oleh Tri Sekte Hutan Azure dan meninggalkan poin roh adalah pemborosan. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius dan memiliki ekspresi lurus di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun bahan-bahannya belum sepenuhnya dikumpulkan, itu tidak mempengaruhi Duan Lingtian untuk mulai menulis prasasti. Prasasti yang harus dia tulis sekarang adalah prasasti yang diperlukan untuk membangun formasi prasasti. Prasasti ini tidak bergantung pada origin energi untuk diberdayakan, karena mereka ditenagai oleh origin Stone sebagai gantinya. Hanya dengan cara ini formasi prasasti dapat mempertahankan sirkulasi yang tak kenal lelah. Dia tidak bisa menggunakan energi asalnya untuk memberi daya pada formasi prasasti setiap saat, kan? Selain beberapa formasi prasasti yang memiliki beberapa persyaratan khusus, sebaliknya, hampir semua formasi prasasti yang dibangun dari master prasasti yang tangguh dari negeri asing menggunakan batu asal untuk beredar. Setelah kultivasi Duan Lingtian menembus ke tingkat 9 dari tahap inisiasi Void, kekuatan spiritualnya telah naik ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void bersama dengan kultivasinya, dan menuliskan prasasti yang dia butuhkan saat ini hampir tidak memakannya, salah satu dari kekuatan spiritualnya. Jadi, setelah 3 hari 2 malam melanjutkan tanpa tidur, Duan Lingtian tidak merasakan sedikit pun kelelahan, dan dia masih penuh semangat. Pada malam hari ketiga, Luorong mengetuk pintu Duan Lingtian dan mengirimkan tumpukan bahan terakhir yang dibutuhkan oleh Duan Lingtian. "Tuan, semua bahan telah tiba. Terima kasih atas masalahnya." Duan Lingtian mengangguk sebagai tanda terima kasih kepada Luorong. "Tuan, Anda terlalu baik. Bantuan besar yang Anda berikan kepada saya adalah sesuatu yang sulit bagi saya untuk membayar bahkan dengan hidup saya. Belum lagi hal-hal kecil ini," kata Luorong, dan kemudian dia dengan bijaksana mundur selangkah. "Tuan, saya tidak akan mengganggu istirahat Anda." Luorong menutup pintu dengan flip tangannya saat pergi. Tatapan Duan Lingtian melintas saat dia melihat ke pintu kamar yang tertutup. Pada saat ini, dia bahkan memiliki niat untuk memperbaiki pedang roh kelas 3 untuk diberikan kepada Luorong sebagai ucapan terima kasih. Tetapi dengan pemikiran cepat, tampaknya memberikan pedang roh kelas 3 kepada Luorong hanya akan membahayakan Luorong. Belum lagi kerinduan dari berbagai ahli di dinasti Darhan terhadap senjata roh kelas 3, bahkan jika Luorong menyimpannya dengan aman, tetapi sebagai pengrajin senjata, apakah dia tidak akan mengeluarkannya untuk belajar? Dengan pencapaian Luorong saat ini dalam penyempurnaan senjata Dao, dengan paksa mempelajari senjata roh kelas 3 hanya berbahaya baginya. Jadi Duan Lingtian bermaksud untuk membayar Luorong dengan benar di masa depan. Hal yang mendesak untuk saat ini adalah menyelesaikan prasasti ini terlebih dahulu. Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dan dia terus menulis prasasti. Setengah bulan waktu berlalu dalam sekejap mata. Selama beberapa hari terakhir ini, selain sesekali keluar untuk makan bersama Luorong, Duan Lingtian praktis menutup dirinya di dalam kamarnya, dan dia akhirnya menyelesaikan semua prasasti setelah setengah bulan. "Aku harus pergi sekarang." Duan Lingtian langsung mengucapkan selamat tinggal setelah dia menemukan Luorong. "Tuan, tidak peduli apa itu, jangan ragu untuk mengajari saya dengan itu di masa depan. Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, Tuan." Luorong berbicara dengan ekspresi tulus. "Terima kasih." Duan Lingtian mengangguk dan berterima kasih kepada Luorong sebelum meninggalkan guild, dan kemudian dia bertanya di kota kekaisaran tentang lokasi sekte konvergensi asal dan sekte bulan salju sebelum meninggalkan kota kekaisaran. Duan Lingtian menuju ke utara dan dengan cepat memasuki dunia es dan salju. Menurut apa yang dia tanyakan sebelumnya, ini adalah lokasi sekte bulan salju. Tetapi sekte bulan salju sekarang dingin dan sunyi dengan hampir tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, dan setelah berkeliling selama setengah hari, Duan Lingtian tidak memperhatikan satu orang pun yang masih hidup. Sepertinya Penatua Peng benar-benar membuat mereka menderita sampai pada titik yang mereka takuti, selain ngarai pedang teratai iblis sekte teratai setan, bekas lokasi sekte bulan salju dan bahkan bekas lokasi sekte konvergensi asal mungkin juga kosong. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya.
Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menenangkan suasana hatinya dan mulai mencari lokasi poin roh di Sekte Bulan Salju. Karena poin roh di sini tidak memiliki energi roh yang diekstraksi oleh mutiara gambar asal, Duan Lingtian dengan cepat menemukan lokasi poin roh. Hanya 6. Setelah mengambil lingkaran di sekitar Sekte Bulan Salju dan mencari dengan hati-hati, Duan Lingtian hanya memperhatikan 6 poin roh. Sejak dia menemukan poin roh, Duan Lingtian mulai bekerja. Pertama, dia menarik prasasti yang tertulis di banyak batu asal kelas rendah dengan berbagai bahan. Duan Lingtian berdiri di depan salah satu poin roh sebelum banyak batu asal kelas rendah keluar dari tangannya dan mengatur diri mereka sendiri dengan sangat tertib di mata titik roh. Perlahan-lahan, mereka membentuk bentuk segitiga, dan banyak batu asal bergabung erat hingga mereka menjadi melekat erat. Dentang. Seiring dengan batu asal terakhir yang keluar dan menyatu menjadi susunan berbentuk segitiga yang dibentuk oleh banyak batu asal, semua batu asal mulai berkedip dengan untaian cahaya putih susu. Dalam waktu singkat, untaian cahaya putih susu menyebar sebelum menyatu bersama untuk membentuk cincin cahaya putih susu berbentuk segitiga. Ini sukses. Meskipun dia sudah menduga sejak lama bahwa itu tidak akan gagal, Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum kegembiraan ketika dia melihat adegan formasi prasasti benar-benar berhasil diaktifkan. Bab 743-17 poin roh. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Munculnya cahaya putih susu segitiga juga berarti bahwa formasi prasasti telah diaktifkan secara resmi. Setelah formasi prasasti diaktifkan, orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa pusaran berputar muncul dari udara tipis di tengah cahaya segitiga, dan penampakan pusaran menjadi semakin jelas. Kekuatan hisap yang mengerikan menyapu keluar dari pusaran dan bertindak di tanah. Bang! Tidak lama kemudian, retakan mengerikan muncul di tanah. Bang! 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 Seiring dengan berjalannya waktu, retakan di lantai tak henti-hentinya bertambah jumlahnya, dan mereka terjalin rapat seperti jaring laba-laba yang membentang tanpa ujung. Itu akan keluar. Duan Lingtian tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan tatapannya turun ke area di bawah formasi prasasti. Sementara itu, bersama dengan pusaran yang dibentuk oleh formasi prasasti yang berputar tanpa henti, sebuah parit yang tampak tak berdasar telah muncul di bawah tanah terbuka yang terbelah. Setelah beberapa saat, parit yang tampak redup tiba-tiba menjadi terang. Bola cahaya putih susu yang terkondensasi dari energi roh cair hampir material muncul dari udara tipis di bawah parit, dan kemudian dengan cepat menyatu ke dalam pusaran dan ditelan olehnya. Setelah bola cahaya putih susu yang hampir material ditelan sepenuhnya oleh pusaran, itu terpecah dan menyatu menjadi banyak batu asal kelas rendah yang bertuliskan prasasti. Pusaran secara bertahap menyebar, dan cahaya putih susu segitiga secara bertahap meredup bersamanya, dan kemudian cahaya segitiga mengungkapkan penampilan aslinya, banyak batu asal kelas rendah yang telah terbentuk menjadi bentuk segitiga. Jika seseorang melihat dengan hati-hati pada batu asal kelas rendah ini, maka orang dapat melihat bahwa permukaan batu asal ini memiliki untaian cairan putih susu yang sangat terang yang mengalir di dalamnya. Inilah titik roh dan energi roh di dalam titik roh yang telah disegel sementara di dalam batu asal. Titik roh tidak ada dalam bentuk tubuh padat. Sama seperti energi roh dari surga dan yang lainnya, itu adalah eksistensi yang ada dalam bentuk cair, dan biasanya menempel erat ke tanah. Bahkan jika PL gambar asal mampu mengekstrak energi roh cair yang terakumulasi di titik roh, itu tidak mampu mengekstrak titik roh itu sendiri. Namun sekarang, Duan Lingtian telah mencapainya melalui formasi prasasti, dan dia berhasil mengekstrak titik roh dari akarnya. Suara mendesing. Duan Lingtian menarik cincin tata ruang yang tidak terpakai dan meletakkan tumpukan batu asal di tanah ke dalamnya. Batu asal kelas rendah ini adalah kunci untuk memindahkan titik roh, dan dia tidak bisa membiarkannya hilang. Titik roh untuk sementara disimpan di dalam batu asal ini. Melanjutkan, setelah Duan Lingtian mengekstrak satu spirit point, dia tidak ragu untuk langsung menuju ke spirit point berikutnya. Meskipun dia bisa mengekstrak poin roh, mereka memiliki batasan waktu tertentu. Jika dia tidak melepaskan poin roh yang telah dia ekstrak dalam 10 hari dan menemukan mereka rumah baru, maka mereka akan bubar sepenuhnya. Duan Lingtian menghabiskan 3 jam dan mengekstrak 6 poin roh di Sekte Bulan Salju. Selanjutnya, dia menuju ke ngarai pedang teratai iblis. Ngarai pedang teratai iblis memiliki total 7 poin roh, namun Duan Lingtian hanya menemukan 4 dari 7 setelah mencari untuk waktu yang lama.
Energi roh yang terakumulasi dalam 3 poin roh lainnya telah diekstraksi oleh Long Wei sebelumnya. Karena saya tidak tahu lokasi mereka sebelumnya, tidak mudah bagi saya untuk menemukannya dalam waktu singkat. Tetapi bahkan jika saya dapat mengekstrak ketiga poin roh itu, mereka tidak akan berguna dalam waktu singkat karena mereka harus mengalami sejumlah waktu sebelum mampu mengumpulkan energi roh lagi. Ya, saya akan tinggalkan mereka sendiri untuk saat ini. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Duan Lingtian untuk sementara menyerah pada 3 poin roh di ngarai pedang teratai iblis yang energi rohnya telah diekstraksi, dan dia mengalihkan perhatiannya ke 4 poin roh lainnya yang memiliki energi roh yang melimpah. Melakukan persis seperti yang dia lakukan sebelumnya, Duan Lingtian dengan cepat mengekstraksi 4 poin roh lainnya dengan formasi prasasti. Melanjutkan, Duan Lingtian, yang telah mengekstrak total 10 poin roh, tidak berhenti begitu saja, dan dia menuju ke Sekte Konvergensi Asal setelah meninggalkan ngarai pedang teratai iblis. Sekte Konvergensi Asal terletak di dalam ngarai besar, dan hanya memiliki satu pintu masuk. Jika dia tidak menanyakannya lebih awal, bahkan jika Duan Lingtian melewati tempat ini, dia mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, itu seperti yang saya duga. Setelah dia memasuki Sekte Konvergensi Asal, Duan Lingtian tidak memperhatikan satu orang pun, dan hanya ada binatang iblis yang melarikan diri ke segala arah dan beberapa binatang buas yang mengambil inisiatif untuk menyerang Duan Lingtian. Binatang iblis memiliki kecerdasan dasar, dan mereka dapat menyadari betapa luar biasanya Duan Lingtian, jadi mereka tidak berani menyinggung Duan Lingtian. Tapi binatang buas tidak memiliki kesadaran ini. Tapi tidak satu pun dari binatang buas yang menyerang Duan Lingtian bisa mendekatinya, karena setiap kali mereka menerkam ke arah Duan Lingtian, mereka akan diledakkan terbang ketika mereka masih dalam jarak jauh dari Duan Lingtian. Energi asal Duan Lingtian yang diliputi oleh untaian kemilau kuning tanah tak henti-hentinya saling silang saat mereka bergerak di tubuh Duan Lingtian, dan mereka seperti banyak naga bumi yang tidak jelas di tubuhnya. Ini adalah keterampilan bela diri defensif peringkat bumi tingkat tinggi, penghalang naga bumi, yang telah dieksekusi Duan Lingtian dengan santai. Penghalang naga bumi adalah keterampilan bela diri defensif yang datang bersama dengan bentuk ke-6, bentuk naga bumi, dari teknik penguasa perang 9 naga yang dikembangkan Duan Lingtian. Meskipun itu lebih rendah daripada keterampilan bela diri defensif peringkat surga, tetapi itu bisa dianggap sebagai yang teratas di antara keterampilan bela diri defensif peringkat bumi. Oh gelombang-gelombang, teriak gelombang. Tidak peduli apakah itu binatang buas di darat atau di langit, mereka semua tampaknya telah sadar begitu mereka diledakkan terbang oleh penghalang pertahanan di permukaan tubuh Duan Lingtian, dan mereka meratap sebelum buru-buru melarikan diri. Mungkin kecerdasan mereka lebih rendah dari binatang iblis, namun setelah mereka menderita kerugian, mereka secara tidak sadar meluncurkan tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri. 7 poin roh. Setelah mengelilingi bekas markas Sekte Konvergensi Asal, Duan Lingtian menunjukkan senyum di wajahnya. Karena dia memperhatikan poin roh, maka Duan Lingtian mulai bergerak. Dentang, 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 dentang. Banyak batu asal yang telah bertuliskan prasasti terbang keluar dari tangan Duan Lingtian dan turun ke tanah, dan kemudian mereka membentuk formasi prasasti sebelum mulai mengekstrak poin roh. Karena dia memiliki pengalaman dari sebelumnya, gerakan Duan Lingtian jauh lebih terlatih sekarang. Ekstraksi 7 poin roh kali ini bahkan lebih cepat daripada waktu yang dia habiskan untuk mengekstrak 6 poin roh di Sekte Bulan Salju sebelumnya. Setelah dia mengekstrak 7 poin roh, Duan Lingtian langsung menuju ke 7 puncak pedang besar dari Sekte Pedang Bintang 7. Saya tidak perlu terburu-buru untuk mengekstrak poin roh di bekas Sekte Pemisahan Gunung untuk saat ini, saya akan mengekstraknya ketika saya punya waktu dalam beberapa tahun lagi. Ya, dan 3 poin roh yang tersisa di ngarai pedang teratai setan. Dalam perjalanan, Duan Lingtian tidak melupakan poin roh lainnya saat dia bergumam. Saat terbang dengan seluruh kecepatannya, Duan Lingtian menghabiskan waktu 3 hari sebelum akhirnya melihat 7 puncak pedang besar yang melesat ke langit di kejauhan, dan mereka memberi Duan Lingtian perasaan keintiman yang tak terlukiskan. Duan Lingtian berdiri di udara di atas puncak Dube Peak, dan tatapannya berkedip. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menghela nafas dan bergumam. Pemimpin sekte, Tuan Puncak Zheng Fang, Tuan Puncak Kesan, Penatuabi, Sekte Pedang Bintang 7 telah dibangun kembali, dan sama seperti sebelumnya, itu masih sekte nomor 1 di kerajaan-kerajaan Hutan Azure.
Kalian semua bisa beristirahat damai di akhirat. Saat dia selesai bergumam, Duan Lingtian sedikit membungkuk, dan itu bisa dianggap sebagai penghormatan terhadap semua petinggi dan murid dari Sekte Pedang Bintang 7 yang telah mengorbankan diri mereka untuk Sekte Pedang Bintang 7. Area di puncak Dube Peak awalnya ternoda sepenuhnya dengan darah, namun sekarang benar-benar bersih, dan jelas telah dibersihkan secara khusus. Kecepatan Mo Yu sangat cepat. Alis Duan Lingtian terangkat saat sosoknya melintas untuk langsung tiba di langit di atas Dube Hall. Dube Hall adalah tempat mantan pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang 7, Ling Hu Jin Hong, berkultivasi, dan setelah Mo Yu mengambil Ling Hu Jin Hong sebagai tuannya, dia menetap dan berkultivasi di sini juga. Tetapi meskipun Dube Hall saat ini sangat bersih, itu kosong. Sepertinya Mo Yu mungkin sibuk di tempat lain. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Ketika dia berada di langit di atas puncak Dube Peak, dia memperhatikan bahwa banyak murid Sekte Pedang Bintang 7 sibuk di mana-mana, dan itu menyebabkan seluruh Sekte Pedang Bintang 7 mengungkapkan pemandangan yang berkembang. Sekte Pedang Bintang 7, seekor singa yang telah lama tertidur, sudah bangun. Duan Lingtian tidak mengganggu siapapun dan turun ke Dube Hall pada saat pertama yang memungkinkan sebelum menarik setumpuk Origin Stone, dan kemudian dia menggabungkan Spirit Point yang disegel di dalamnya ke dalam tanah di bawah Dube Hall. Mengekstraksi titik roh dan menggabungkan titik roh ke dalam tanah adalah dua pengertian yang berbeda. Yang pertama membutuhkan kekuatan formasi prasasti untuk menghancurkan fondasi di tanah sebelum titik roh dapat diekstraksi sepenuhnya. Yang terakhir hanya membutuhkan titik roh untuk melepaskan titik roh dari segel formasi prasasti, dan kemudian itu akan masuk ke tanah dengan sendirinya pada saat pertama yang memungkinkan dan mencari rumah baru. Suara mendesing. Bola cahaya putih susu yang terbentuk dari energi roh cair langsung menyatu ke tanah setelah Duan Lingtian mengaktifkan formasi prasasti. Praktis pada saat yang sama persis, energi roh yang besar dari langit dan bumi memancar keluar menyelimuti seluruh Dube Hall, dan lingkungan budidaya di Dube Hall langsung mengalami perubahan yang luar biasa. Bang, 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 bang. Pada saat yang sama, gelombang pita cahaya terdengar ketika banyak batu asal yang membentuk-bentuk segitiga telah meledak dan hancur untuk berubah menjadi kekuatan, dan kemudian menghilang tanpa jejak bersama dengan angin. Batu asal yang bertuliskan prasasti untuk membentuk formasi prasasti ini telah menyelesaikan misi mereka. Ketika Spirit Point lain di bawah Dube Hall mengumpulkan energi spirit sekali lagi dan kedua Spirit Point itu saling tumpang tindih, lingkungan kultivasi di Dube Hall pasti akan 2 kali lebih baik daripada sekarang. Ini adalah sesuatu yang tidak diragukan Duan Lingtian sedikitpun. Selanjutnya, Duan Lingtian meninggalkan Dube Hall dan menuju ke tempat lain. Saya akan menggabungkan poin roh baru ke tanah di tempat 8 poin roh asli lainnya berada, dan saya akan menggabungkan poin roh yang tersisa ke dalam 6 puncak pedang besar lainnya. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian membuat keputusan di dalam hatinya. Dia telah mengekstrak total 17 poin roh dari pangkalan 3 sekte besar lainnya, dan setelah menggunakan 1 di puncak Dube, 16 lainnya tetap ada. Dengan kata lain, bahkan jika dia menggunakan 8 poin roh lagi, masih ada 8 yang tersisa. Dia bermaksud untuk menggabungkan 6 dari 8 ini ke dalam 6 puncak pedang besar lainnya, dan untuk 2 sisanya, dia bermaksud untuk menyerahkannya kepada Penatua Peng. Penatua Peng adalah penatua terhormat penjaga sekte dari Sekte Pedang Bintang 7, Rock tahap inisiasi Void tingkat ke-6. Ketika dia bertemu Penatua Peng terakhir kali, kekuatan spiritualnya telah mendeteksi bahwa Penatua Peng hanya selangkah lagi dari menerobos ke tingkat ke-7 tahap inisiasi Void. Agaknya, dengan tempat kultivasi yang memiliki 2 poin roh dan ditambah dengan bantuan beberapa batu asal kelas rendah, Penatua Peng harus dapat menerobos dengan lancar. Bab 744, Naga Surgawi 6 Cakar. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Dia tidak hanya meninggalkan beberapa batu asal kelas rendah untuk Penatua Peng, dia bahkan meninggalkan beberapa untuk Qin Xiang, Mo Yu, dan Zheng Song. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk tinggal di Sekte Pedang Bintang 7 selamanya, dan Sekte Pedang Bintang 7 harus bergantung pada mereka untuk memiliki keadaan yang lebih baik saat diturunkan. Setelah dia meninggalkan Aula Dube, Duan Lingtian tiba di Aula Al-Qaid, dan kebetulan Master Puncak Al-Qaid, Qin Xiang, berada di Aula Al-Qaid. Setelah menyapa Qin Xiang, Duan Lingtian mulai membangun formasi prasasti dan melepaskan titik roh untuk memungkinkannya menyatu ke tanah di bawah Al-Qaid Hall. Seketika, energi roh yang besar menyebar,
menyebabkan Qin Xiang di dekatnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun Duan Lingtian telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin memindahkan poin roh dari mantan Sekte Pedang Teratai Setan, Sekte Konvergensi Asal, dan Sekte Bulan Salju ke Sekte Pedang Bintang 7, mendengar dan melihat adalah dua hal yang sama sekali berbeda, dan Qin Xiang tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Duan Lingtian tidak mengganggu Qin Xiang yang linglung, dan dia terus menuju tujuan berikutnya. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian telah menggabungkan titik roh di tanah dekat 9 titik roh besar yang ada di puncak Dube. Selanjutnya, Duan Lingtian menuju ke 6 puncak pedang besar lainnya di pelataran luar dan menggabungkan poin roh ke masing-masing dari mereka. Setelah itu, Duan Lingtian pergi mencari Penatua Peng. Penatua Peng biasanya tinggal di tebing di belakang puncak Dube, dan itu adalah tempat kultivasinya. Penatua Peng. Duan Lingtian terbang ke bawah untuk rakus Rock yang tergeletak di tanah di dekatnya. Cahaya terang mengalir keluar dari mata Rock ketika dia melihat Duan Lingtian, dan kemudian dia mengangguk ringan, namun dia dengan cepat terpana. Karena Duan Lingtian sudah mulai menggabungkan poin roh ke tempat kultivasinya. Setelah 2 poin roh menyatu ke bagian belakang puncak Dube, energi roh yang luas dan tak terbatas langsung menyapu Duan Lingtian dan Penatua Peng. Sepasang mata tajam Rock tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut ketika dia merasakan energi roh ini, dan dia berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Rekan kecil, ini. Penatua Peng, saya telah meninggalkan 2 poin roh untuk tempat kultivasi Anda. Di masa depan, kultivasi Anda akan menghasilkan 2 kali hasil di sini, selain itu, batu asal ini untuk Anda." Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian menarik 10.000 batu asal kelas rendah dan perlahan-lahan menempatkannya di dekat Penatua Peng. Batu asal. Setelah dia melihat batu asal, mata Penatua Peng yang mengungkapkan keheranan dari tindakan Duan Lingtian memindahkan poin roh menjadi benar-benar terpana. Meskipun dia belum pernah melihat Origin Stone di masa lalu, seperti kata pepatah, bahkan jika seseorang tidak makan daging, dia telah melihat babi berlari. Sebagai penatua terhormat Sekte Penjaga dari Sekte Pedang Bintang 7, dia secara alami telah mendengar tentang keberadaan batu asal. Ini adalah batu asal kelas rendah. Duan Lingtian melanjutkan, seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void atau binatang iblis dapat menyerap energi roh dari langit dan bumi di dalam batu asal untuk diolah. 1 batu asal kelas rendah dapat diserap selama 1 jam. Di bawah bantuan 2 poin roh dan digabungkan dengan batu asal kelas rendah ini, itu cukup untuk memungkinkan Penatua Peng dengan mudah menerobos ke tingkat ke-7 tahap inisiasi Void. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian tersenyum. "Rekan kecil, kamu harus menyimpan batu asal ini untuk dirimu sendiri, bahkan jika aku bisa menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void dalam hidup ini, tidak mungkin bagiku untuk menerobos ke tahap interpretasi Void, jadi tidak perlu untuk membuang begitu banyak batu asal dengan sia-sia." Karena Rock mengenali batu asal, dia secara alami tahu betapa berharganya batu asal, dan dia langsung menolak niat baik Duan Lingtian. "Dengan bakat alamimu dan ditambah dengan bantuan dari batu asal ini, kamu pasti akan mampu melangkah lebih tinggi dan lebih jauh." Jelas, alasan Penatua Peng menolak adalah karena dia tidak ingin dirinya membebani langkah Duan Lingtian. "Penatua Peng, jika Anda menolak batu asal ini karena ini, maka Anda tidak perlu. Saya memiliki lebih banyak batu asal yang saya miliki, dan saya tidak dapat menyelesaikan menggunakan semuanya dalam waktu singkat waktu." Duan Lingtian tersenyum sebelum langsung melayang ke langit. "Selain itu, Sekte Pedang Bintang 7 masih membutuhkan perlindungan Anda di masa depan, Penatua Peng. Semakin kuat kekuatan Anda, semakin aman Sekte Pedang Bintang 7. Begitu dia selesai berbicara, Duan Lingtian tidak menunggu Penatua Peng merespons sebelum pergi secara langsung. Tatapan rumit Elder Peng mengandung rasa terima kasih yang bercampur di dalamnya, dan dia menatap sosok Duan Lingtian sepanjang jalan sampai Duan Lingtian terbang ke awan dan kabut. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia melihat anak kecil ini untuk pertama kalinya, dia memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Duan Lingtian. Dia masih ingat bahwa anak kecil ini telah menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksi kultivasinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya kurang dari 10 tahun telah berlalu, dan anak kecil dari bertahun-tahun yang lalu telah tumbuh ke tingkat yang sulit untuk dia jangkau. Ini adalah keberuntungan dari Sekte Pedang Bintang 7 untuk dapat memiliki seorang murid yang bersedia melakukan semua yang dia bisa untuk sekte tersebut, pikir Penatua Peng dalam hati. Setelah meninggalkan tempat kultivasi Penatua Peng, Duan Lingtian pergi mencari Mo Yu.
Kakak senior, Mo Yu memiliki ekspresi kegembiraan ketika dia melihat Duan Lingtian sekali lagi, dan dia menyapa Duan Lingtian dengan hormat. Karena dia telah menyaksikan kekuatan menakutkan Duan Lingtian hari itu, dia tidak begitu riang di hadapan Duan Lingtian seperti sebelumnya. Duan Lingtian mengangguk dan tersenyum sebelum bertanya, apakah kakak senior Zheng Song telah kembali? Belum, Mo Yu menggelengkan kepalanya. Dia mungkin membutuhkan waktu setengah bulan lagi untuk kembali. Kakak senior, mengapa kamu tidak tinggal di Sekte Pedang Bintang 7 selama periode waktu ini dan menunggu mereka kembali? Tidak apa-apa jika mereka belum kembali. Duan Lingtian menarik cincin tata ruang dengan mengangkat tangannya, dan kemudian dia memberikannya kepada Mo Yu dan berkata melalui transmisi suara, ada total 30.000 batu asal kelas rendah di sini. Simpan 10.000 untuk dirimu sendiri, lalu berikan yang lain. 10.000 untuk Master Puncak Qin Xiang dan kakak senior Zheng Song. Aku sudah memindahkan Spirit Point ke lokasi asli dari 9 Spirit Point besar. Selain itu, aku menempatkan satu di masing-masing dari 6 puncak pedang besar di pelataran luar. Duan Lingtian memberitahu Mo Yu tentang semua lokasi dia menempatkan poin roh, dan kemudian dia melayang ke langit dengan niat untuk pergi. Kakak senior, apa itu batu asal kelas rendah? Duan Lingtian baru saja melayang ke langit ketika dia mendengar transmisi suara Mo Yu yang dipenuhi dengan kebingungan. Pergi tanyakan Peak Master Qin Xiang, dia akan memberitahumu. Selain itu, bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada Peak Master Qin Xiang. Duan Lingtian menjawab Mo Yu sebelum dia berubah menjadi sambaran petir ungu yang menghilang di atas awan dan kabut tinggi di atas langit dalam sekejap mata. Mo Yu menghela nafas dan kemudian meletakkan semua urusan yang dia hadapi untuk menuju ke Al-Qaid Hall dan mencari Qin Xiang. Mo Yu merasakan energi roh yang padat menyerang wajahnya ketika dia baru saja mendekati Al-Qaid Hall, dan dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ini adalah titik roh yang telah dipindahkan oleh kakak senior Duan Lingtian ke Sekte Pedang Bintang 7. Kakak senior benar-benar berhasil melakukannya. Meskipun dia telah mempersiapkan mentalnya sejak lama, tetapi hati Mo Yu masih dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia merasakan energi roh yang padat ini. Sejauh yang dia ketahui, kakak senior tampaknya mampu melakukan apa saja, dan sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan Duan Lingtian. Pemimpin sekte, Qin Xiang mengangguk ringan sebagai salam ketika dia melihat Mo Yu. Bibi bela diri Qin Xiang, kamu tidak perlu memanggilku pemimpin sekte secara pribadi. Panggil saja aku Mo Yu seperti sebelumnya. Mo Yu berbicara dengan hormat. Qin Xiang mengangguk. Bibi bela diri Qin Xiang, sebelum kakak senior pergi, dia lulus. Mo Yu memandang Qin Xiang dan berbicara perlahan, namun dia belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Qin Xiang. Apa katamu? Duan Lingtian telah pergi. Ya, Mo Yu mengangguk. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padaku sebelum pergi. Alis indah Qin Xiang sedikit merajut. Bibi bela diri, kakak senior memintaku untuk membantunya mengucapkan selamat tinggal padamu sebelum dia pergi. Selanjutnya, Mo Yu mengubah topik, atau lebih tepatnya berbicara, dia sekali lagi mengubah topik menjadi pertanyaan yang ingin dia tanyakan sebelumnya. Bibi bela diri, apakah kamu tahu apa itu batu asal kelas rendah? Batu asal kelas rendah, bagaimana caranya? Qin Xiang tidak memperhatikan apa yang dikatakan Mo Yu, dan hanya ketika dia berbicara di tengah jalan, dia bereaksi terhadap apa yang dia dengar, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan Origin Stone. Qin Xiang menatap lekat-lekat pada Mo Yu saat dia berbicara. Ya, Mo Yu mengangguk, dan kemudian dia menarik cincin tata ruang yang tidak memiliki kepemilikan yang ditetapkan di atasnya. Kakak senior mengatakan bahwa ada 30, Mo Yu belum selesai berbicara ketika cincin tata ruang di tangannya disita oleh Qin Xiang, dan dia langsung meneteskan darahnya di atasnya untuk membangun kepemilikan. Setelah dia menetapkan kepemilikan cincin tata ruang, ruang di dalam cincin tata ruang muncul di depan mata Qin Xiang dengan perintah di dalam hatinya. Jadi, begitu banyak batu asal. Dengan sekali pandang, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, dan dia berteriak dan sedikit kehilangan ketenangannya. Batu asal yang menumpuk menjadi gunung berada di dalam ruang di cincin tata ruang, dan setidaknya beberapa puluh ribu. Kakak senior mengatakan bahwa ada 30.000 batu asal kelas rendah di dalamnya. Bibi bela diri, kakak senior Zheng Song, dan aku masing-masing mendapatkan 10.000. Mo Yu memperhatikan hilangnya ketenangan Qin Xiang dan samar-samar menyadari bahwa batu asal kelas rendah mungkin bukan sesuatu yang normal,
Jika tidak, bagaimana itu bisa menyebabkan Qin Xiang kehilangan ketenangannya seperti ini? Bibi bela diri, apa sebenarnya batu asal kelas rendah ini? Mo Yu bertanya pada Qin Xiang sekali lagi. Mata Qin Xiang berkilat, dan kemudian dia menjelaskan apa itu Origin Stone dan kegunaannya bagi Mo Yu. Untuk sesaat, Mo Yu tertegun. Jadi ternyata Origin Stone adalah jenis item tambahan yang memungkinkan kultivasi seseorang untuk maju dengan pesat, dan bahkan Kekaisaran Darkstone tidak memilikinya. Hanya dinasti Darhan yang memiliki vena batu asal, dan itu dikendalikan di tangan keluarga Kekaisaran dinasti Darhan. Mengapa kakak senior memiliki begitu banyak batu asal? Mo Yu terkesiap. Duan Lingtian tentu saja tidak tahu keterkejutan Mo Yu pada saat ini, karena setelah dia meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7, dia menuju ke selatan dengan maksud untuk kembali ke Kerajaan Langit Merah. Saat ini, masalah di Kerajaan Hutan Azure dapat dikatakan telah diselesaikan sepenuhnya, sedangkan ayah dan mater tidak berada di Kerajaan Langit Merah. Saya harus pergi bersama Paman Feng, Tian Wu, dan Penatua Kong untuk kembali ke dinasti Darhan setelah aku mengejar Xiao Yu, Tian Hu, dan Li Xuan. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Tidak lama setelah dia meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7, Duan Lingtian berhenti di udara. Ini karena seorang pria parubaya berjubah emas berdiri di tengah udara di langit yang jauh, dan dia berdiri di sana seperti suar. Pria parubaya itu membelakangi Duan Lingtian, dan bagian belakang jubah emasnya memiliki sulaman naga surgawi yang sangat mencolok di atasnya. Jubah naga, Duan Lingtian mengerutkan kening, dan kemudian kerutannya mereda. Tunggu, tidak peduli apakah itu Kaisar Kerajaan Langit Merah atau Kaisar Dinasti Darhan, jubah naga yang dikenakan oleh Kaisar biasa memiliki sulaman naga dewa 5 cakar, sedangkan jubah naga pada orang ini memiliki naga dewa bercakar 6. Naga bersulam di atasnya. Bab 745, Karakter Teguh Duan Lingtian. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Naga bukanlah makhluk asing bagi Duan Lingtian. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia masih di bumi sebagai spesialis senjata, Lingtian, dia memiliki nama panggilan lain di negara timur kuno tempat dia berasal. Keturunan naga. Dia adalah keturunan naga. Tentu saja, naga dari kehidupan sebelumnya sebagian besar adalah eksistensi yang telah didewakan. Paling tidak, dia tidak percaya bahwa naga ada sebelum datang ke dunia ini. Di antara naga-naga dalam legenda kehidupanku sebelumnya, ada naga dewa cakar 3, naga dewa cakar 4, naga penyelam 5 cakar, tapi naga dewa cakar 5 sudah menjadi batas naga. Aku tidak pernah mendengar tentang keberadaan naga surgawi bercakar 6. Di negara timur kuno asalnya, semakin banyak cakar yang dimiliki naga, semakin tinggi status dan identitas yang dimiliki naga itu. Sebagai contoh, di antara jubah naga pada zaman kuno dari kehidupan sebelumnya, hanya kaisar tertinggi yang bisa mengenakan jubah naga yang disulam dengan naga surgawi 5 cakar. Bahkan jika raja dan pangeran itu mengenakan jubah naga, itu hanya akan menjadi naga surgawi bercakar 4 atau naga menyelam bercakar 3, dan jauh dari kemungkinan untuk mengkonfirmasi dengan naga surgawi bercakar 5. Naga dewa 6 cakar, aku belum pernah melihat atau mendengarnya di masa lalu. Mata Duan Lingtian berkilat dengan sedikit keheranan saat dia melihat ke belakang pria parubaya yang mengenakan jubah naga dengan naga surgawi 6 cakar di atasnya, dan kemudian dia tidak memperhatikan orang itu sebelumnya, berniat untuk pergi di sekitar orang itu. Namun, ketika Duan Lingtian mengitarinya dan berniat pergi, suara mendesing, embusan angin menyerang wajahnya, dan kemudian sesosok muncul dari udara tipis di depan mata Duan Lingtian, sosok yang mengenakan jubah naga dengan naga surgawi 6 cakar. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat pria parubaya yang berdiri di depannya dan menatapnya dengan ekspresi tenang. Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa target pria parubaya ini sepertinya adalah dirinya. "Siapa kamu?" Duan Lingtian bertanya dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia menilai pria parubaya itu dengan serius. Karena pria parubaya ini berani mengenakan jubah naga dengan naga surgawi bercakar 6, itu tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa orang ini ingin berdiri di atas kaisar dan memiliki ambisi besar. Pria parubaya itu memiliki penampilan yang tidak bisa dikatakan tampan, namun memiliki fitur yang seimbang. Dia memiliki wajah persegi yang tampak serius dengan alis tebal dan mata besar, dan tatapan tenangnya yang menatap Duan Lingtian tampak seperti sedang melihat udara. Pria parubaya itu tidak menjawab ketika menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, dan dia memindai Duan Lingtian dari atas ke bawah beberapa kali sebelum mengangguk.
Kamu memang orang dengan potensi bagus. Duan Lingtian mengerutkan kening karena dia tidak tahu apa maksud pria paruh baya itu dengan kata-kata ini. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa membantu tetapi meregangkan kekuatan spiritualnya dengan maksud untuk mendeteksi kultivasi pria paruh baya ini. Tetapi ketika kekuatan spiritual Duan Lingtian melintas ke arah pria paruh baya itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya sebelum dia seolah-olah bertemu dengan bola kapas dan tidak punya tempat untuk mengerahkan kekuatannya. Ini, seketika, pupil Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, dan jejak keterkejutan memenuhi wajahnya. Kekuatan spiritualnya tidak dapat mendeteksi kultivasi orang ini, jadi hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa orang ini adalah ahli tahap interpretasi Void yang telah memahami konsep lanjutan. Detik ini adalah bahwa orang ini adalah ahli tahap transformasi Void. Tidak peduli kemungkinan apa itu, orang di hadapannya bukanlah seseorang yang bisa dia tangani saat ini, dan ini adalah sesuatu yang dia tahu di dalam hatinya. Saat ini, perasaan pria parubaya yang mengenakan jubah naga dengan sulaman naga surgawi 6 cakar di atasnya persis sama dengan perasaan yang diberikan Feng Wu Dao kepadanya. Tuan Prasasti, pria parubaya itu menatap Duan Lingtian dengan sedikit terkejut. Sepertinya aku telah meremehkanmu, karena kamu mampu memiliki kekuatan ini dan ditambah dengan kamu menjadi Master Prasasti, praktis tidak ada seorang pun dalam sejarah dinasti Darhan yang dapat menandingimu dalam hal bakat alami di dunia. Martial Dao, siapa sebenarnya kamu? Duan Lingtian tidak terkejut dengan pria parubaya yang bisa mengenalinya sebagai Master Prasasti, dan dia bertanya dengan suara rendah. Dia sangat ingin mengetahui identitas pria parubaya ini dan alasan pria parubaya itu datang. Dia tidak percaya bahwa seorang ahli secara pribadi akan datang mencarinya hanya untuk mengobrol, pakar itu pasti memiliki masalah yang lebih penting. Kalau tidak, apakah ahli seperti ini akan bergerak secara pribadi? Kamu, bersumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi bahwa kamu akan benar-benar setia kepadaku di masa depan. Pria parubaya itu tidak menjawab Duan Lingtian dan malah berbicara kata demi kata. Duan Lingtian tercengang, kau ingin aku bersumpah dan setia padamu? Dalam waktu singkat, Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya dan tidak bisa menahan tawa. Kamu pikir kamu siapa? Ingin aku bersumpah untuk setia padamu? Menggelikan, kalau tidak, mati. Sementara itu, pria parubaya itu terus menyelesaikan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, dan tatapannya yang tenang langsung memancarkan cahaya dingin yang menakutkan seperti pedang saat mereka menyapu ke arah Duan Lingtian. Seketika, Duan Lingtian merasakan aura yang kuat menyapu, dan itu menekannya sampai wajahnya pucat dan dia tidak bisa mengatur napas. Tetapi bahkan ketika menghadapi aura tangguh yang terbentang dari pria parubaya itu, Duan Lingtian masih berdiri tegak dan lebih baik mati daripada menyerah. Apa tujuanmu? Bicaralah dengan jujur. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Dia tidak berpikir bahwa orang ini akan datang mencarinya hanya demi mengambil dia sebagai budak karena dia dapat melihat seberkas cahaya yang mengalir di kedalaman mata pria parubaya itu, dan itu adalah cahaya yang mengalir penuh dengan kerinduan. Dengan demikian, dia dapat mengetahui dari sini bahwa pria parubaya itu pasti datang mencarinya karena pria parubaya itu mencari sesuatu darinya. Orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Pria parubaya itu berbicara dengan acuh tak acuh sebelum melangkah keluar dengan tiba-tiba, dan dia datang sedikit lebih dekat ke Duan Lingtian. Suara mendesing. Praktis pada saat yang sama persis, Duan Lingtian merasakan aura yang menekannya langsung naik dan menjadi berat seperti gunung Tai. Tapi Duan Lingtian masih terus menggertakkan giginya dan bertahan tanpa bergerak sedikit pun, dan dia tidak punya niat untuk menyerah. Bukannya Duan Lingtian tidak ingin melawan, tetapi dia sama sekali tidak berani membagi perhatiannya dan memobilisasi energi asalnya saat berada di bawah aura yang tangguh ini. Kalau tidak, dia pasti akan terluka. Yang terpenting, bahkan jika dia mengerahkan energi asalnya, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri di bawah tatapan pria parubaya ini, juga tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pria parubaya itu. Kamu hal yang tidak masuk akal. Biarkan aku melihat betapa kerasnya kamu sebenarnya. Suara pria parubaya itu dingin saat dia melangkah maju. Seketika, auranya menguat, suara mendesing, aura yang sangat kuat naik sekali lagi, dan tampaknya telah berubah menjadi gunung besar yang menekan Duan Lingtian, mendesaknya ke titik tubuhnya sedikit gemetar, dan wajahnya menjadi pucat sampai ekstrim.
Alis pria parubaya itu terangkat saat dia melirik Duan Lingtian yang bertahan tanpa bergerak sampai sekarang dengan terkejut, dan kemudian dia maju selangkah lagi. Bang! Praktis pada saat kaki pria parubaya itu turun, Duan Lingtian merasakan aura yang lebih mengerikan meledak ke arahnya, dan kali ini tidak mungkin baginya untuk menolaknya secara paksa. Duan Lingtian apa yang mengejutkan sampai dia memuntahkan seteguk darah, namun dia hampir tidak bisa menopang tubuhnya dengan paksa dan tidak membungkuk di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu tampaknya dikejutkan oleh karakter keras kepala Duan Lingtian, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, "Saya harus mengatakan, saya sedikit mengagumi Anda sekarang. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda kesempatan terakhir, mati atau bersumpah untuk menjadi pelayanku." Duan Lingtian mendengus dingin, dan menggunakan sikapnya untuk menjawab pria parubaya itu. Bodoh yang keras kepala, ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi gelap, dan kemudian dia mengangkat kakinya dengan niat untuk maju selangkah lagi saat dia ingin menggunakan auranya yang tangguh untuk menekan Duan Lingtian sepenuhnya ke titik kehancuran. Saat langkah ini bergerak keluar, kilatan putih susu yang melesat ke langit meroket keluar dari tubuh pria parubaya itu, dan nyala api itu sangat material seolah-olah itu adalah api yang nyata. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi bergolak di langit di atas pria parubaya, dan udara di langit tampaknya telah sepenuhnya tersedot keluar pada saat ini. Siluet naga bertanduk kuno yang menutupi langit secara bertahap mengembun menjadi bentuk, dan mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka dengan cara yang mengancam. Tak lama kemudian, siluet naga bertanduk kuno yang menutupi langit menjadi stabil, dan ada total 200. Kekuatan yang dia ledakkan dengan hanya mengandalkan origin energi sebanding dengan kekuatan 200 naga bertanduk kuno, dan itu justru merupakan tanda dari ahli tahap transformasi Void tingkat pertama. Jelas, pria parubaya yang mengenakan jubah naga dengan naga surgawi 6 cakar ini adalah ahli tahap transformasi Void sejati. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku pasti membawa barang yang kamu inginkan? Sebelum langkah pria parubaya itu turun, Duan Lingtian melihat dengan tenang ke-200 siluet naga bertanduk kuno yang muncul di langit di atas pria parubaya itu dan berbicara perlahan. Seperti yang diharapkan, pria parubaya itu menarik kakinya yang akan menyerang ketika dia mendengar Duan Lingtian. Pada saat yang sama, aura yang menyelimuti Duan Lingtian ditarik kembali olehnya, dan kemudian api yang terbentuk dari origin energi yang meroket di tubuhnya secara bertahap mereda. Di langit, 200 siluet naga bertanduk kuno tersebar bersamaan dengan ini, dan mereka tampak seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Kamu tahu bahwa aku datang untuk sesuatu yang kamu miliki. Mata pria parubaya itu berkedip saat dia bertanya perlahan. Apalagi, mungkinkah seorang ahli tahap transformasi Void sepertimu benar-benar hanya menyukai seniman bela diri tahap inisiasi Void sepertiku dan ingin menganggapku sebagai pelayanmu? Duan Lingtian tertawa dengan ejekan, dan tatapannya yang dalam tampak seperti mampu melihat melalui pria parubaya. Meskipun Anda hanya seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void, suatu hari Anda akan dapat menerobos ke tahap transformasi Void dengan bakat alami Anda. Seharusnya tidak ada orang yang akan menolak pelayan tahap transformasi Void. Pria parubaya itu berbicara dengan suara dingin. Jadi, kamu memberiku dua pilihan, namun keduanya sebenarnya demi mendapatkan benda itu. Entah aku bersumpah dan menjadi pelayanmu untuk bertahan hidup, namun aku harus menyerahkan benda itu kepadamu, atau aku mati dan kamu langsung ambil benda itu. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia menatap pria parubaya itu dengan konsentrasi. Benar, kamu sangat cerdas, namun sayangnya orang yang cerdas biasanya tidak berumur panjang. Mata pria parubaya itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Apakah begitu? Duan Lingtian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, dan dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu seperti apa ekspresimu saat kau membunuhku dan menyadari bahwa benda yang kau inginkan tidak ada di cincin tata ruangku. Duan Lingtian mengangkat bahu dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kau tahu apa yang aku inginkan? Pria parubaya itu bertanya. Jika saya tidak salah, hal yang Anda inginkan adalah tablet batu pecah yang saya gunakan belum lama ini selama kompetisi bela diri dinasti. Duan Lingtian melirik pria parubaya itu dan melanjutkan. Tapi apa menurutmu aku akan membawa barang penting seperti itu? Seorang anggota keluarga kekaisaran dinasti Darhan tidak akan sebodoh itu, kan? Kamu tahu aku anggota keluarga kekaisaran dinasti Darhan.
Ekspresi pria parubaya yang selalu tenang akhirnya tergerak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian benar-benar dapat menebak identitasnya.